Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb pemilik dan penguasa semesta alam, dan salawat serta salam yang selalu tercurah kepada junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka semua dengan baik sampai datangnya hari kiamat. Ikhwani fiddin, azakumullah jami'an. Saudara dan saudariku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pertemuan malam hari ini, pembahasan rutin kita tentang bab toharoh, dan kita sudah masuk kepada pembahasan tentang permasalahan wudu, dan separuh perjalanan bab wudu sudah kita lalui, dan kita akan masuk kepada pembahasan tentang sunnah-sunnah wudu. Mungkin ada sedikit dari kewajiban-kewajiban wudu yang mungkin akan kita selesaikan, dan untuk sementara kita pending, dan akan kembali kita bahas insyaallah pada pertemuan minggu depan atau minggu berikutnya, karena kita akan khususkan hari ini pembahasan tentang permasalahan yang selalu menjadi kontroversi, khususnya di Indonesia. Setiap tahun selalu menjadi kontroversi dan sengaja dimunculkan, yaitu tentang permasalahan mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, dan seakan-akan yang dikejar dan dituntut untuk mengucapkan adalah umat Islam khususnya. Dan kita ingin sedikit membahas tentang hukum mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita umat Islam kepada orang-orang Nasoro atau orang-orang Kristen, dan secara umum kepada agama lain. Insyaallah akan kita bahas satu persatu tentang hukumnya. Dan kalau kita mau melihat dari zaman Orde Baru, sepertinya permasalahan ini biasa-biasa aja. Kalaupun ada, tidak istilahnya seperti sekarang ini, khususnya media ya. Dan selalu yang dipojokkan adalah umat Islam. Seperti itu. Dan MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan semoga ini menjadi timbangan amal baik mereka di hari akhir, sudah mengeluarkan fatwa haramnya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru dari tahun 1981. Jadi sudah cukup sebenarnya kalau kita mau membaca poin-poin yang dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama kita, maka orang yang paham, orang yang arif, orang yang tahu dan bisa membedakan perbuatan adil, perbuatan baik dengan loyal, yang artinya wala dalam bahasa Arab, maka dia akan tahu. Orang yang tahu tentang Islam, sejarah Islam, maka dia akan tahu. Cuma seperti ini, permasalahan ini adalah memang permasalahan yang sengaja dimunculkan, ya kan, dan dibesar-besarkan, yang tujuannya adalah untuk memperkeruh memang hubungan antara umat Islam dengan selain umat Islam, seperti itu. Dan kalau kita mau berpikir secara logis, sebenarnya kalau ada orang yang makan babi dari selain umat Islam,
minum khamr dan dihalalkan dalam agama mereka, dan kita umat Islam tidak makan babi dan tidak minum minuman keras, mereka biasa-biasa aja, iya kan? Kita satu kantor misalnya, satu pekerjaan, teman kita yang non muslim makan babi, kita nggak makan babi, mereka pun oh ya, ini umat Islam nggak makan babi, walaupun dalam agama Kristen sebenarnya babi diharamkan, walaupun ada perbedaan. Kalau kita mau lihat Injil yang lama terjemahan Indonesia, tulisannya babi, tapi yang cetakan baru dirubah jadi apa? Celeng atau babi hutan dalam kurung celeng. Nggak tahu bahasa Indonesia resmi atau bahasa Jawa ini. Karena kalau babi berarti akan bermasalah. Seperti itu. Oke, halal. Secara logis biasa aja mereka. Oh ya, umat Islam enggak makan babi kok. Oh, umat Islam enggak minum minuman keras, disediakannya Coca-Cola. Selesai. Tapi kalau salam, mengucapkan salam, padahal peraturannya jelas, aturannya jelas, dalam syariat Islam pun jelas, dikejar-kejar. Apalagi ditambah, ya kan, sebagian kalangan, khususnya para ulama kontemporer, karena kalau yang model kayak kita ini apa? Itu kontemporer, kalau kayak kita modelnya apa? Konservatif. Itu istilahnya. Udah lapuk. Ketinggalan zaman, enggak apa-apa. Ketinggalan zaman, yang penting kita tetap mempertahankan akidah kita, agama kita, aturan syariat yang benar, yang kita diperintahkan untuk merujuk dalam syariat Islam ini kepada pemimpin kita, junjungan kita, suri tauladan kita, manusia terbaik yang telah mencetak generasi terbaik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang diklaim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan diklaim oleh Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Karena membawa panji apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang baik dan melarang manusia, ya kan, untuk berbuat mungkar. Khairun nasi qarni, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, sebaik-baik kurun adalah kurunku, yang di situ hidup Rasulullah dan mendidik generasinya. Tsummal ladzina yaluna. Tsummal ladzina yaluna, yaitu para tabi'in, ya kan? Kemudian generasi berikutnya at-tabi'ut tabi'in. Yang lebih kita tekankan dengan perkataan Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah. Tidak akan benar perkara umat ini, khususnya dalam agamanya, dalam penerapan syariatnya, sampai mencontoh umat yang terdahulu, yang pernah membawa kejayaan Islam. Karena apa? Karena ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul, dan melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Dan kalau kita mau baca sejarah, muskilahnya umat Islam, sejarah nabinya pun nggak pernah dibaca. Padahal sudah sampai diringkas dan diringkas lagi dan diringkas lagi, masih juga belum baca. Tapi ditanya novel, habis selesai. Suruh ringkas pemain bola, habis selesai, beserta dengan pacar-pacarnya sekalian. Suruh nyebutin satu persatu siapa bintang Korea yang lagi di Indonesia lagi ngetop, sampai ditungguin di mana? Di airport, sampai nginep, apal. Ya kan? Sampai saking cintanya karena lagi ngetren, ya kan? Namanya pun ditambahin pakai nama apa? Korea. Cing cang cung plang pling plung tang tung tong.
Hebat. Public figurnya sudah bukan sesuatu yang pantas untuk disandangkan bagi kita sebagai umat Islam. Dan kalau kita mau kembali dan sedikit melirik kepada sejarah Nabi kita Muhammad SAW, surah Ibnu Hisham terlalu panjang. Mungkin terjemahannya belum ada. Sudah diringkas. Ar-Rahiqil Maktum yang dikarang oleh siapa? Syekh Al-Mubarak Al-Furi. Ya kan? Sofiur Rahman Al-Mubarak Al-Furi. Kemudian Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Al-Furi, ya kan? Beserta dengan anak-anaknya juga, pernah salah satu anaknya doktor. Ya kan? Ya Allah, saya lupa namanya, satu kantor dengan kita. Ya kan? Meringkas juga. Rahiqil Maktum menjadi ringkasan Mukhtasar Rahiqil Maktum sejarah Nabi oleh tim Lembaga Islamic Center, ya kan, di Sulairiyat, masih diringkas lagi. Itu masih berat kita baca. Kalau kita mau lihat sejarah Rasulullah SAW ketika mulai masuk ke Madinah, komposisi penduduk Madinah ketika itu terdiri dari siapa saja? Muslimin, Muhajirin, Ansor, dan orang-orang Ajam, orang-orang non-Arab yang kemudian masuk Islam dan duduk di Mekah ketika itu sebelum hijrahnya Rasulullah, seperti Salman Al-Farisi. Kemudian orang-orang musyrikin yang ada di bawah naungan negara Islam yang ketika itu pimpinannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian sebagian mereka dengan terpaksa masuk Islam, kemudian jadi golongan orang-orang munafik yang pimpinannya Abdullah bin Ubay bin Salul, dan hidup berlenggang kangkung di Madinah ketika itu, padahal wahyu turun dari langit menjelaskan kepada Rasulullah SAW satu persatu siapa orang-orang munafik di Madinah. Kata Umar, sini ya Rasulullah, biar tak penggalin kepalanya satu persatu. Jangan, kata Rasulullah. Jangan sampai dikatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Karena secara zahir mereka umat Islam. Walaupun berita dari langit turun, bahwasanya menyebutkan mereka adalah orang-orang munafik. Sebagai wahyu dari Allah supaya bisa menjadi peringatan bagi Rasulullah dan umat Islam di Madinah ketika itu. Kemudian orang-orang Yahudi. Dengan 3 sukunya, baik Kainuqa, Quraidah, ada di Madinah. Begitu Rasulullah SAW masuk ke Madinah, apa yang pertama kali Rasulullah lakukan? Membangun sendi-sendi masyarakat Islam di Madinah dan mengokohkan sendi-sendi kemasyarakatan Islam di Madinah ketika itu antara umat Islam, antara orang muhajirin dan ansor, antara kaum ansor sendiri, Aus dan Khazraj, menyelesaikan segala permasalahan yang ada pada mereka sudah kokoh. Baru ketika itu Rasulullah membuat perjanjian dengan orang Yahudi, orang non-Muslim, karena mereka adalah merupakan salah satu komponen masyarakat di dalam negara Islam. Jadi bukan sembarangan, Islam sudah ngatur. Jangan ngajarin umat Islam untuk toleransi. Makanya kita baca umat Islam sejarah Rasulullah SAW dan sejarah negara-negara Islam. Setelah Rasulullah Khulafaur Rasyidin, kemudian kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Al-Mamalik, kerajaan Ottoman, kerajaan Andalusia, Umayyah di Spanyol, 800 tahun di Spanyol Islam berdiri. Dan rakyatnya campur aduk. Seperti rakyat yang ada di Indonesia. Ada orang Kristen dengan berbagai sektenya. Ada orang Yahudi. Ada orang musyrik yang gak punya agama. Juga ada. 800 tahun. Mereka hidup dengan tentram,
Kata orang Jawa, gemah ripah loh jenawi. Tapi umat Islamnya nggak pernah baca, nggak pernah melihat bagaimana muamalah umat Islam, bagaimana muamalah negara-negara Islam dengan kejayaannya pernah berdiri terhadap orang-orang non-Muslim. Wah, kalau kita mau buat ceramah satu persatu nggak ada selesainya, Pak. Dan kisah-kisah persidangan antara orang non-Muslim dengan umat Islam banyak sekali. Dan persaksian orang-orang non-Muslim sendiri yang menyaksikan bagaimana keadilan Islam dari orang-orang non-Muslim. Ya kan, Rasulullah membuat perjanjian di Madinah, kemudian mengikat perjanjian salah satu dari komponen rakyatnya, yaitu orang Yahudi, ya kan, untuk saling menjaga keamanan. Ini inti dari perjanjiannya, ya kan, menjaga keamanan bersama, saling menasehati, ya kan, saling membantu, saling membela dari serangan musuh, saling menghormati kepercayaan masing-masing. Ya. Tidak boleh saling menyerang atau saling memusuhi, ya kan? Jika ada pertikaian di antara mereka, maka rujukan hukumnya kembali kepada Allah dan Roh, karena mereka tinggal di negara Islam yang hukumnya didirikan dan ditegakkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu pun mereka masih kurang ajar. Yang melecehkan Allah, melecehkan agama Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan umat Islam. Ngejek Rasulullah, ngerjain Rasulullah. Rasulullah masih sabar. Sampai puncaknya, salah satu contoh kenapa Bani Qainuqa diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah. Apakah tanpa sebab Rasulullah mengusir mereka? Rasulullah masuk ke Madinah, tidak 1 senti pun tanah orang Yahudi diambil. Toko-toko mereka masih tetap, pasar emas mereka masih tetap. Tidak ada yang terusik sedikit pun. Rasulullah persilahkan berdagang seperti sedia kala. Seperti sebelumnya berdiri negara Islam. Tanah-tanah mereka, kebun-kebun mereka, dan bahkan yang menguasai pasar emas ketika itu adalah orang Yahudi. Dan Rasulullah tahu bagaimana kelicikan orang Yahudi. Dan kerjaan yang paling mereka doyani yaitu riba. Yang sampai sekarang dunia dibuat semuanya untuk mempraktekkan riba. Dan setiap negara-negara, khususnya negara Islam, dibelit dengan sistem riba. Ini dari dulu. Rasulullah terus memantau. Rasulullah persilahkan mereka beribadah dengan kepercayaan mereka masing-masing, tanpa Rasulullah larang. Tapi jangan menampakkan syiar-syiar mereka. Silahkan beribadah. Karena penampakan syiar mereka berhubungan dengan kesyirikan, penyekutuan kepada Allah. Dan prinsip Islam memerangi dan menghapus segala bentuk kesyirikan. Karena prinsip Islam itu apa pengertian Islam? Al-istislamu lillahi bitauhid. Seorang hamba berserah diri untuk mengesahkan Allah dalam peribadahan kepada Allah bita'atihi, dengan taat melaksanakan perintahnya, wajtinab nawahi, menjauhi segala larangan Allah, dan benci terhadap perbuatan syirik dan pelakunya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat adil. Nah, ini yang kita dudukan. Beda. Perintah berbuat adil, berbuat baik, albir, dengan loyal, alwala.
Loyal itu mengandung arti kecintaan. Sedangkan kita diperintahkan untuk membenci kekufuran, membenci kesyirikan dan pelakunya. Tapi tetap kita diperintahkan untuk berbuat adil. Bukan berarti ada orang kafir lewat kita pegang, kita jotos, ya kan? Nggak boleh. Diharamkan kita melakukan perbuatan tersebut. Dan puncaknya, kembali lagi kepada cerita Rasulullah SAW, salah satu contoh yang akan saya buat muqaddimah dalam pertemuan kita ini. Ketika apa? Ya kan? Ada salah seorang wanita muslimah yang belanja di pasar Yahudi. Seorang wanita muslimah belanja di pasar Yahudi. Di zaman Rasulullah dilarang? Tidak sama sekali. Bahkan baju bersih Rasulullah pernah digadaikan kepada orang Yahudi. Nanti akan kita lihat bagaimana contoh prinsip aturan yang ditegakkan dalam Islam. Bagaimana praktek para sahabat dalam bermuamalah kepada orang-orang non-muslim. Ini perempuan ini belanja di pasar Yahudi. Kemudian orang Yahudi memerintahkan untuk membuka jilbab dan hijabnya. Tentu wanita ini menolak karena dia seorang wanita muslimah. Lihat kurang ajar. Diperintahkan untuk buka jilbab. Udah itu, dengan kekuatan imannya, keistiqomahannya, ya kan, dia tetap menolak, tidak mau. Dari belakang dikerjain, diikat jilbabnya. Sehingga ketika wanita ini naik, ketarik kan, terbuka auratnya. Dia pun menjerit. Karena auratnya terbuka. Ini nelanjang berarti. Membuka auratnya seorang wanita muslimah. Padahal itu adalah merupakan satu bentuk peribadahan dan ketaatan umat Islam, wanita khusus. Terbuka auratnya, dia pun menjerit. Kemudian ada salah satu seorang muslim yang ada di tempat kejadian TKP ya. Langsung dia loncat, orang yang ngerjain itu dikejar, dihabisi sampai isdet. Kemudian sahabat yang bunuh orang Yahudi tersebut dikeroyok oleh orang Yahudi di pasar itu juga sampai mati. Cuma yang pertama kali buat ulah siapa ini? Dengan menelanjangi wanita muslimah. Langsung Rasulullah perintahkan, siapkan pasukan. Bendera diserahkan kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, berangkat hadapi pasukan, hadapi orang-orang Bani Qainuqa dari orang Yahudi. Dikepung 15 hari 2 Hijriah kejadian ini terjadi. Gak berani lawan, kapok, nyerah. Rasulullah masih baik hati. Silahkan, jangan berdampingan dengan umat Islam. Tinggalkan kota Madinah. Pergi. Kalau Rasulullah mau sembelih satu-satu masih bisa. Dan antum bayangkan harga wanita muslimah ketika itu. Satu wanita muslimah, ya kan, dikurang ajari. Atau apa istilahnya sekarang ini? Pelecehan. Ini bukan pelecehan seksual lagi, nelanjangi. Kalau pelecehan seksual kan masih cuma nempel, nggak sengaja masuk, ya kan, bus di Jakarta, ngerem busnya, ya kan, mau pegangan besi kelewat, kenanya perempuan, nggak sengaja pelecehan seksual, padahal tidak sengaja, jelas yang sengaja pun tidak karena pelecehan seksual. Satu pasukan penuh Rasulullah persiapkan. Siapa yang lebih mulia dan lebih hebat dari Islam dalam memperjuangkan hak-hak wanita? Satu pasukan penuh Rasulullah persiapkan. Kisah Raja Mu'tasim billah. Ketika ada seorang wanita yang memberikan surat dan dia terpenjara di negara Romawi, langsung dikirimi surat. Pulangkan perempuan tersebut atau kami siapkan pasukan
Yang gugus depannya ada di perbatasan negaramu dan gugus akhirnya ada di perbatasan negaraku. Kata Raja Romawi ketika itu, pulangkan, jangan cari masalah. Itu harga orang Islam ketika itu. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan agamanya, dengan keislamannya. Tidak menjual agamanya hanya dengan speser kenikmatan dunia. Dan masih banyak contoh lagi. Kalau mau dihitung lebih dari 8 kali orang Yahudi mengkhianati Rasulullah di Madinah. Belum uji coba pembunuhan Rasulullah SAW. Sekitar 3 kali. Kalau ada sekarang orang mau bunuh presidennya, apalagi dari rakyatnya sendiri, apa hukumannya? Dor. Ini kejadian yang baru-baru sekarang ini, antum dengar. Iya kan? Salah satu diplomat India, diplomat wanita India yang masuk ke New York, kemudian diperiksa dan ditelanjangi, Pak. Berita terbaru kan? Kemudian langsung pemerintah di India ambil tindakan, tidak terima. Dan blok-blok pembatas, ya kan, penangkal serangan teroris dipindahkan semua sama pemerintah India dari mana? Dari konsulat atau dari kedutaan India kedutaan Amerika di India. Sampai orang Indonesia pada buat komentar, harusnya pemerintah Indonesia seperti ini nih. Ya kan, tegasnya harusnya. Tapi sangat sayang sekali. Kita tidak kenal bagaimana sejarah Nabi kita dalam mempertahankan seorang wanita muslimah tadi. Jadi umat Islam dari dulu sudah berinteraksi dengan non-muslim. Dan Rasulullah sudah mengajarkan bagaimana tata cara kita berinteraksi dengan non-muslim. Cuma kitanya umat Islam yang tidak tahu. Nah ini, ketemu lagi sebagian orang yang membolehkan mengucapkan selamat Natal, ya kan, selamat tahun baru karena dianggap sebagai perbuatan ihsan, berbuat baik. Di antaranya dalil mereka untuk melegalkan fatwa bolehnya mengucapkan selamat Natal dan tahun baru ini di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Maksudnya dari orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Ini diantara alasan untuk melegalkan ucapan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani. Kalau kita lihat memang betul bahwa dalil. Tapi apakah pemahaman tentang dalil yang diutarakan tadi itu sudah benar? Ya kan? Dan bisa dijadikan sebagai pendapat yang legal untuk disandangkan bolehnya mengucapkan selamat Natal. Oh, yang penting ada pendapat, tidak bisa. Dalam Islam kalau ada pendapat yang disertai dengan dalil yang sahih, kemudian ada pendapat dengan dalil juga tapi dhaif, mana yang kita pilih? Yang berpegang dengan dalil yang sahih. Karena ini dhaif. Dua-duanya sahih, kita lihat. Ada nasikh dan mansukh. Bisa jadi hukum lama sudah dihapus dengan datangnya hukum yang baru. Atau betul bahwa dalil tapi penafsirannya nyeleneh, ngawur, Pak. Semau sendiri. Seenak otaknya. Yang penting sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, kesempatan orang-orang yang imannya lemah, yang hatinya lemah,
mencari-cari, ya kan, kebetulan ada yang fatwa, ambil aja, yang penting ada yang fatwa, dosanya dipegang sama ustadznya ini. Enggak bisa seperti itu. Anda akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita ingin sedikit menyingkap tabir, ya kan, mana yang benar, mana yang keliru, ya kan, untuk kita bisa berjalan dengan benar di atas tuntunan syariat Allah yang telah diwahyukan kepada Nabi kita dan disampaikan kepada generasi terbaik para sahabatnya, ya kan, yang mencetak generasi-generasi terbaik yang dimulai ketika itu menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Kita lihat sebab turunnya ayat tadi Al-Mumtahanah ayat 8 itu apa? Dan untuk siapa ayat tersebut diturunkan? Apa asbabun nuzulnya? Dalam hal ini ada beberapa pendapat dari kalangan ahli ilmu, ya kan, dan dari ahli tafsir, ya kan. Sebagian ulama pakar tafsir seperti Qatadah menyatakan bahwa surat Al-Mumtahanah ayat 8 berlaku untuk semua orang kafir. Jadi kita diperintahkan untuk berlaku baik dengan orang kafir. Nanti akan dijelaskan perbedaan albir berlaku baik dengan loyal. Berlaku baik jelas kita diperintahkan. Bertetangga dengan orang kafir pun kita diajarkan untuk bagaimana berbuat baik. Tapi loyal, ini yang bermasalah. Namun menurut pendapat ini, ayat tersebut telah mansukh dan dihapus dengan surat At-Taubah ayat 5 yang memerintahkan untuk memerangi orang kafir. Maksudnya orang kafir al-harbi, yang apa? Yang memerangi umat Islam. Dan nah, di antara pendapat lain, ya kan, bahwa ayat ini turun kepada Asma bin Abi Bakar. Ayat ini diturunkan kepada siapa? Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Di mana ibunya ketika itu yang bernama Qatilah, dan ada yang menyebutkan namanya Qailah bintu Abdul Uzza. Waktu itu dia adalah orang yang musyrik. Dan ada yang mengatakan, ya kan, dalam sejarah bahwasanya dia meninggal dalam keadaan musyrik. Ada yang mengatakan meninggal dalam keadaan muslimah. Tapi Qailah atau Qatilah ini adalah istri Abu Bakar As-Siddiq di zaman jahiliyah yang telah diceraikan, yaitu ibunya Asma bintu Abi Bakar. Kemudian si Asma bintu Abi Bakar ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tetap menjalin hubungan baik dengan ibunya, walaupun masih dalam keadaan musyrik. Ini adalah merupakan pendapat anaknya sendiri, yaitu Abdullah bin Az-Zubair. Ini kan seperti dijelaskan dalam kitab Zadul Masir oleh Ibnu Al-Jauzi. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dan memberikan judul pada babnya dengan nama menjalin hubungan dengan orang tua yang musyrik. Ini bab yang ditulis oleh Imam Bukhari. Bab bagaimana menjalin hubungan dengan orang tua yang musyrik. Kemudian beliau membawakan riwayat Asma bintu Abi Bakar. Atatni ummi raghibatan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asiluha? Qala na'am. Qala Ibnu Uyainah fa'anzalallahu ta'ala fiha la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Di sini Asma lapor kepada Rasulullah SAW dan menceritakan kepada Rasulullah SAW sekaligus minta izin. Ibuku ya Rasulullah mendatangiku dan ia sangat ingin menyambung hubungan dengan anaknya. Ini berdasarkan riwayat Abu Dawud. Dan Al-Qadhi mengatakan bahwa makna lain dari kalimat raghibatan di sini adalah ibunya adalah merupakan salah satu orang musyrik yang membenci Islam. Tapi bagaimanapun yang namanya hubungan anak dengan ibu, karena hubungan darah, tetap ada ikatan batin.
Nah, ketika ibunya ini datang untuk menyambung hubungan dengan anaknya, tapi ketika itu Asma bintu Abi Bakar adalah seorang wanita muslimah. Dia tidak mau lancar. Dan ketika itu Rasulullah masih hidup. Maka dia pun datang kepada Rasulullah SAW, ya kan, dan bertanya, apakah saya masih boleh menjalin hubungan dengan ibu saya yang musyrik? Wahai Rasulullah, antum lihat bagaimana para sahabat. Karena permasalahan di sini permasalahan apa? Betul, rasa cinta antara anak dengan orang tua ada, tapi yang diinginkan oleh Asma di sini adalah permasalahan loyal. Makanya dia datang menemui Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, asiluha, apakah saya masih boleh menjalin hubungan? Kata Rasulullah, na'am, ya. Jalinlah hubungan, ya kan, dengan ibumu. Qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, fa anzalallahu ta'ala fiha, maka turunlah ayat yang artinya tadi, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tiada memerangimu karena agama. Rasulullah masih perintahkan untuk menyambung. Padahal ibunya disebutkan, ya kan, benci terhadap Islam. Nah, makna ayat ini, Mumtahanah ayat 8 ini dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Katsir, ya kan? Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, menjalin hubungan dan berbuat adil dengan setiap orang dari agama lain yang tidak memerangi kalian dalam agama. Karena Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Setiap orang yang mempunyai sifat dalam ayat ini patut bagi kita untuk berlaku ihsan, albir, berbuat baik padanya. Dan tidak ada yang dispesialkan dari yang lainnya. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Allah tidak melarang kalian berbuat ihsan, berbuat baik terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin dalam agama dan juga tidak menolong mengeluarkan wanita dan orang-orang lemah. Allah tidak larang untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Tapi yang dilarang di sini adalah loyal, al-wala. Karena al-wala dan al-bara adalah merupakan salah satu akidah, fondasi dan dasar umat Islam. Dan yang ingin dikikis, khususnya oleh orang-orang liberal, di sini adalah sifat wala dari umat Islam dan al-bara dari umat Islam. Karena dalam al-wala kita diperintahkan untuk mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari kecintaan kita atas segala sesuatu di dunia ini. Walaupun ibu kita sendiri, walaupun bapak kita sendiri, walaupun anak-anak kita sendiri, kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulnya di tingkat yang paling atas. Dan kita diperintahkan untuk mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan mencintai agama Allah dan Rasulnya, dan yang mempertahankan agama Allah dan Rasulnya. Tapi al-bara, kita diperintahkan untuk membenci orang yang membenci Allah dan Rasulnya, dan membenci agama Allah dan Rasulnya, memerangi agama Allah dan Rasulnya, dan membenci orang yang membenci agama Allah dan Rasulnya. Wala, saudaraku sekalian, yang artinya loyal ini tidaklah sama dengan al-ihsan, yang artinya berbuat baik. Wala secara istilah bermakna menolong, memuliakan, dan loyal dengan orang yang dicintai. Sehingga wala atau loyal ini pada orang kafir akan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang dengan mereka dan agama yang mereka anut. Larangan loyal terhadap orang kafir ini sudah diajarkan
larangan loyal dengan orang kafir ini sudah diajarkan oleh kekasih Allah semenjak zaman siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita selaku umat Islam diperintahkan untuk mengikuti jalan beliau. Silakan buka surat Al-Mumtahanah juga ayat 4. Tadi Al-Mumtahanah ayat 8. Sebelumnya harusnya dibaca surat Al-Mumtahanah ayat 4, di mana kita akan melihat bagaimana perbedaan antara adil dengan loyal. Yang menceritakan bagaimana sifat baroknya Nabi Ibrahim terhadap kekufuran dan kesyirikan. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguhnya telah ada suri tauladan, contoh mulia, contoh yang baik bagimu pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama dengan dia, taat dan mengikuti dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, memperingatkan dan berdakwah kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Inilah yang dinamakan akidah al-bara' terhadap orang kafir dan keyakinan dan agama mereka. Apa kata Nabi Ibrahim? Sungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman hanya kepada Allah saja. Dan ini adalah merupakan ajaran para nabi. Dan jelas ajaran yang dibawa juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 51, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan Ibnu Hazm. Tahu siapa Ibnu Hazm? Salah seorang ulama besar dari mana? Dari Andalusia, dari Spanyol, ketika berada di bawah kekuasaan Islam, yang wafat lahir tahun 384 Hijriah atau kira-kira 994 Masehi dan wafat 456 Hijriah atau 1064 Masehi. Dan Andalusia ketika itu sudah ada di negara Islam orang Yahudi, orang Kristen, orang musyrik. Ibnu Hazm telah menukil adanya ijma, kesepakatan ulama bahwa loyal wala kepada orang kafir adalah sesuatu yang diharamkan. Ini bisa dilihat dalam kitabnya Al-Muhalla. Jadi perlu kita bedakan antara ihsan berbuat baik dan wala atau loyal. Perlu kiranya difahami bahwa bir atau ihsan yang artinya berbuat baik jauh berbeda dengan wala, bersikap loyal. Karena ihsan adalah sesuatu yang dituntunkan dalam agama. Diperintahkan untuk kita berbuat baik. Diperintahkan umat Islam untuk berbuat adil. Ihsan itu diperbolehkan. Bahkan dianjurkan dalam Islam. Baik kepada umat Islam sendiri ataupun kepada orang non-muslim. Sedangkan bersikap wala, loyal kepada orang kafir, sama sekali tidak pernah diperkenankan. Karena ini berhubungan dengan ideologi akidah. Dasar kita. Orang yang paham makna Islam dia akan tahu. Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib mengatakan Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik bir kepada mereka orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Namun yang Allah larang bagi kalian adalah loyal wala kepada mereka.
Dan para pakar tafsir menjelaskan bahwa boleh kaum muslimin berbuat baik, bir dengan orang musyrik, namun dalam hal loyal, wala pada mereka itu tidak diperbolehkan. Ada tetangga kita musyrik kafir kebakaran misalnya. Terus kita diamkan, wah biarin orang kafir ini, biar kebakar sekalian, tidak boleh. Kita harus berbuat baik dan kita harus berlaku adil. Kita menolong mereka, walaupun mereka adalah non-muslim. Tapi kalau suruh mengucapkan selamat Natal, maaf. Karena prinsip dalam agama kita melarang untuk melakukan itu. Mulai salam aja nggak boleh. Tapi ketika mereka memulai salam, mengucapkan salam, kita diatur untuk menjawab, bahkan wajib menjawab. Tapi dengan ucapan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, wa alaikum. Nanti akan dijelaskan juga. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani? Pensyarah buku Sahih Al-Bukhari yang dinamakan Fathul dan madhabnya Asy-Syafi'i. Kata dia, berbuat baik, menyambung hubungan kerabat, berbuat baik bahkan menyambung hubungan kerabat, dan berbuat ihsan terhadap non-muslim tidaklah melazimkan rasa cinta dan rasa sayang yang terlarang padanya. Sebagaimana rasa cinta yang terlarang seperti disebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ayat ini umum berlaku pada orang yang sedang memerangi dan orang yang tidak memerangi kaum muslimin. Syekh Mustafa Al-Adawi menjelaskan dalam kitab tafsirnya, berbuat baik dan berlaku adil tidaklah melazimkan rasa cinta dan kasih sayang kepada orang kafir. Seperti contohnya adalah seorang anak tetap berbakti dan tetap berbuat baik pada orang tuanya walaupun mereka kafir. Namun mereka tetap membenci agama yang dianut oleh orang tuanya. Dan contoh berbuat ihsan pada non-muslim bisa kita lihat. Contoh berbuat ihsan dalam Islam. Kita akan melihat bagaimana prakteknya kepada orang non-muslim. Seperti pertama, memberi hadiah kepada saudara non-muslim agar membuat mereka tertarik kepada Islam. Walaupun tidak kita paksa, tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam, dan tidak ada orang non-muslim masuk Islam kecuali dia harus dalam keadaan berilmu, bukan karena terpaksa. Tapi sudah masuk Islam, jangan main-main. Agama bukan permainan. Jadi sebelum masuk Anda harus berilmu. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang ringkasnya karena mungkin panjang adalah ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bagian akhirnya saya ceritakan, kan? Mendapatkan hadiah, diantaranya baju, yang kemudian baju ini dihadiahkan kepada Umar Ibn Khattab. Jadi baju ini dihadiahkan kepada Umar bin Khattab, kan? Tapi ketika itu Rasulullah SAW pernah ditawari dengan baju yang sama tapi menolak. Kemudian Umar pun tidak mau memakainya karena dahulu Rasulullah pun pernah menolak. Kata Umar, dulu engkau pernah menolak ya Rasulullah untuk memakai baju seperti ini. Tapi kenapa engkau memerintahkan aku untuk memakainya? Kemudian Rasulullah mengatakan, ini lam sukaha litalbisaha wa tabi'uha au taksuha. Aku tidak mau mengenakan pakaian ini agar engkau bisa mengenakannya. Jika engkau tidak mau, kata Rasulullah, maka engkau bisa jual atau tetap mengenakannya. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab menyerahkan dan menghadiahkan baju tersebut kepada saudaranya yang seibu, namanya Utsman bin Hakim, yang ketika itu di Mekah sebelum saudaranya masuk
Islam, masih dalam keadaan musyrik. Tetap menjalin hubungan kerabatan, tapi dalam urusan agama, maaf. Kemudian menjalin hubungan dan berbuat baik dengan orang tua dan kerabat non-muslim. Seperti tadi kisah Asma bintu Abi Bakar. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala melarang memutuskan hubungan silaturahmi dengan orang tua atau kerabat non-muslim, dan Allah tetap menuntunkan agar hak mereka sebagai kerabat dipenuhi walaupun mereka kafir. Salah satu contoh dan kisahnya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Salah satu dari sahabat yang termasuk dalam golongan 10 orang yang dijanjikan masuk surga, al-asyra al-mubasysyirin bil jannah. Dia masuk Islam setelah didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang berjasa dengan masuk Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas, karena dia yang mendakwahi. Dan dia termasuk ahli panah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia yang memimpin pasukan Islam ketika menghancurkan salah satu negara adidaya ketika itu, yaitu Persia. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika masuk Islam, dia adalah orang bangsawan yang kata orang Jawa berdarah biru, walaupun kalau disobek masih merah darahnya. Dan ibunya bernama Hamnah, wanita yang terkenal dengan kecantikannya dan kebangsawanannya. Dan dia sangat mencintai anaknya, dan anaknya pun mencintai ibunya. Dan ketika itu ibunya mendengar bahwasanya Sa'ad telah masuk Islam dan mengikuti agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sang ibu pun berkata kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, apakah kamu meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu, lalu kamu mengikuti sebuah agama yang baru yang dibawa oleh orang kemarin, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam?" Kemudian ibunya mengatakan, "Demi Allah," masih sumpah, demi Allah, "aku tidak akan mencicipi satu makanan pun dan tidak akan meminum satu tetes pun air hingga kamu meninggalkan agama barumu itu." Boikot, nggak mau makan dan minum. Antum lihat jawaban Sa'ad. "Wahai ibuku, demi Allah aku tidak akan meninggalkan agamaku dan tidak akan mungkin berpisah denganmu." Maka ibunya pun tetap bersikeras mogok makan. Karena tujuannya supaya anaknya melihat ibunya dan merasa iba, akhirnya mau kembali kepada agama jahiliyah. Tetap Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi kedudukan dia sebagai seorang anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya, untuk menyambung tali silaturahmi, tali kekerabatan dengan orang tuanya tetap dijalin. Dalam keadaan ibunya mogok makan, tidak mau makan, ya kan? Sudah mulai lemas badannya. Maka ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas mendatangi dan nyamperin ibunya dan mengatakan perkataan yang mulia dan agung, dan menunjukkan bagaimana keistiqomahan, loyalnya dia kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada Islam. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai ibuku, demi Allah, andai engkau memiliki 70 nyawa yang keluar satu persatu dari tubuhmu, maka aku tetap tidak akan meninggalkan agamaku ini selama-lamanya. Aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian ini adalah merupakan sebab turunnya ayat Allah dalam surat Luqman ayat 15. "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan jika keduanya, yaitu orang tuamu, memaksamu untuk mempersekutukan Allah, maka tidak ada jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu ikuti keduanya, tapi pergaulilah mereka berdua dengan baik. Kalau mengajarkan untuk melakukan perbuatan syirik, jangan taati.
Tapi tetap pergaulilah kedua orang tuamu dengan baik. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 1, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dengan apa? Menggunakan nama-namanya dan kamu saling meminta dan kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Jubair bin Mut'im berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Dalam hadis riwayat Muslim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Oleh karena itu, silaturahmi menjalin hubungan kekerabatan tetap wajib walaupun kerabat tersebut adalah orang non-muslim, dan orang yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah tetap memberi nafkah pada orang yang ditanggung walaupun dia adalah non-muslim, karena memberi nafkah adalah merupakan bagian dari bentuk menjalin silaturahmi. Sedangkan dalam masalah misalnya seperti waris, ini tidak diperkenankan sama sekali karena orang kafir tidak orang Islam tidak mewarisi kepada orang kafir, begitupun orang kafir tidak mewarisi kepada Islam. Karena warisan dibangun atas sikap menolong, nusroh dan loyal atau wala, seperti itu. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada tetangga walaupun non-muslim. Ini ada sebuah contoh mulia. Seperti dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, yang beliau beri nama babnya adalah bab tetangga Yahudi. Dan beliau membawakan riwayat berikut ini. Mujahid berkata, saya pernah berada di sisi Abdullah bin Amr, salah satu sahabat Nabi. Sedangkan pembantunya ketika itu sedang memotong kambing. Pembantunya Abdullah bin Amr. Kemudian Abdullah bin Amr memerintahkan, ya ghulam, idza faraghta fabda bijarinal yahudi. Wahai pembantuku, jika engkau telah selesai memotong kambing, telah dikuliti, ada apa semua, telah dipotong-potong kambingnya, maka bagikan dagingnya dan dimulai pembagiannya dari tetangga kita yang orang Yahudi. Kenapa? Yang paling dekat. Kemudian pembantunya kaget. Al-Yahudi aslahakallah. Wahai tuanku, Yahudi mau kamu kasih. Semoga Allah meluruskan agamamu. Karena dia tidak tahu, tidak berilmu. Kok malah yang diperintahkan dikasih duluan tetangganya yang orang Yahudi. Maka apa jawaban Abdullah bin Amr? Inilah jawaban petunjuk dan risalah agama Islam. Inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar hatta khushina au ruwina annahu sayuwarrithuhu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat terhadap tetangga sampai seakan-akan khawatir kalau beliau akan menetapkan hak waris terhadap tetangga karena saking mentingkannya berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Ada yang lebih mulia dari ini? Islam sudah mengajarkan dari dulu. Sebelum pesawat ditemukan, sebelum kemajuan teknologi diadakan di dunia ini. Dan perkara yang termasuk loyal pada orang kafir dan dinilai haram di dalam Islam diantaranya adalah ini seperti diringkaskan dari kitab Tahdhib At-Tahsil Al-Aqidah Al-Islamiyah oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, diringkas oleh Syekh Abdul Tausikal. Yang pertama, mencintai orang kafir dan menjadikan mereka sebagai teman dekat. Ini kalau kita melihat sudah hancur-hancuran masyarakat kita. Mabuk bareng, zina bareng, ya kan, ngedrak bareng. Tidak bisa dibedakan mana muslim, mana kafir. Pesta bareng, dugem bareng, pakaiannya sama, tidak bisa dibedakan wanita muslimah, mana wanita kafirah. Padahal kita tahu dalam surat Al-Mujadalah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum
Kamu tidak akan mendapati sebuah kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang itu adalah bapak-bapak kamu sendiri, atau anak-anak kamu, atau saudara-saudara kamu, ataupun karib kerabat dan keluarga kamu. Tetap kita menjalin hubungan baik dengan orang tua kita, tapi giliran dalam acara-acara yang berhubungan dengan agama tidak bisa. Kenapa? Karena saya seorang Muslim dan Anda kafir. Dan yang mengatakan Anda kafir bukan saya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu. Telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu tiga. Trinitas. Yang ngomong bukan saya, tapi Rabb saya, Tuhan saya, Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tercantum dalam Al-Quran. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahlul kitab dan musyrik di neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan mereka sejelek-jelek manusia. Bukan saya yang berbicara, tapi Rabb saya yang memerintahkan saya. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk memiliki rasa benci pada orang kafir, orang musyrik, karena mereka adalah orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ya kan? Melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah, dikecualikan. Di sini rasa cinta yang bersifat tabiat, seperti kecintaan seorang anak kepada orang tuanya yang musyrik, orang tuanya kepada anaknya, ini memang fitrah. Tapi tidak dicampur adukan dalam masalah syariat. Kemudian yang kedua adalah menetap di negeri kafir. Menetap di negeri kafir. Perinciannya sebagai berikut, seperti disebutkan dalam ayat surat An-Nisa ayat 97 sampai 98. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan, ya kan, malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, yaitu berbuat maksiat. Kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Kemudian malaikat menjawab, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah ke negeri mana saja yang di situ kamu masih bisa menegakkan agama kamu. Ini kepada orang-orang yang sebenarnya mampu untuk berhijrah tapi tidak mau pergi karena mungkin hartanya, karena mungkin kemaslahatan lainnya. Orang-orang yang seperti itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas baik dari laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu, tidak memiliki daya upaya, ya kan, dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Mereka mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah, dan Allah sungguhnya Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ada dua rincian di sini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jika orang kafir yang baru masuk Islam lalu tinggal di negeri kafir dan tidak mampu menampakkan keislamannya, ya kan, seperti mentauhidkan Allah, melaksanakan sholat, berjilbab, maka dia berhijrah. Dan dia memiliki kemampuan untuk berhijrah, maka dia berhijrah. Maka saat itu hukumnya wajib berhijrah ke negeri muslimin. Ini berdasarkan kesepakatan ulama, dan tidak boleh seorang muslim menetap di negeri tersebut, ya kan, kecuali dalam keadaan darurat. Dan dia mampu untuk berhijrah. Dan di situ dia tidak bisa meninggikan atau menegakkan agamanya. Kemudian yang kedua, jika muslim tinggal di negeri kafir tapi masih mampu menampakkan keislamannya, menampakkan agamanya, maka ketika itu hukum berhijrah menjadi mustahab.
sunnah, dianjurkan. Begitu pula dianjurkan menetap di negeri kafir tersebut karena ada maslahat untuk mendakwahi orang-orang kepada Islam. Dan kita bisa melihat mungkin sebagai contoh ada seorang teman yang namanya Abdus Salam. Salah seorang ustadz di Jeddah sini. Dia orang Prancis dan berkeluarga negaraan Prancis. Istrinya orang Tunisia. Dan dia pun memilih seorang istri dari wanita muslimah karena dia telah masuk Islam. Dan berangkat dari Prancis pergi ke Saudi sini. Pernah saya tanya, kenapa kamu nggak di Prancis? Mungkin kamu bisa mendapatkan fasilitas lebih. Kamu bisa bahasa Inggris, kamu bisa bahasa Jerman, kamu bisa bahasa Spanyol. Selain bahasa, kamu sendiri bahasa Prancis. Tapi kenapa kamu tinggal di sini? Mungkin kamu bisa mendapatkan harta lebih di negara. Apa jawaban dia? Aku ingin agamaku dan agama anak-anakku ya Syafiq. Kamu tidak tahu bagaimana orang Islam hidup di Prancis. Kamu nggak tahu. Dan sampai sekarang mungkin sekitar ada 25 tahun dia di sini. Dan tidak pernah pulang. Dan duduk. Dan seluruh anak-anaknya di madrasah tahfidzul Quran. Mungkin yang kemarin haji bersama kita, ketemu ada 4 anak yang mungkin mukanya agak mirip-mirip kembar-kembar. Yang dari Swiss. 4 anak. Semuanya sekolah di Darul Hadits di Mekah. Ketika kita duduk ngobrol-ngobrol, ternyata apa? Dia memang orang Swiss, berkeluarga negaraan Swiss, bapaknya orang Swiss asli, tapi ibunya orang Tunisia. Dan tahu bapaknya apa pekerjaannya? Salah satu wakil manajer di perusahaan jam, apa namanya? SWAT apa? SWAT. Berapa gaji yang diterima? Plus dia warga negara Swiss. Dan kita tahu bagaimana negara Swiss. Sebuah negara yang paling terjamin, gak usah kerja, dapat duit. Tapi angka bunuh dirinya paling tinggi. Padahal hidup rakyatnya paling dienak. Dia berhijrah ke Tunisia, kemudian duduk di Saudi, yang mungkin dia mendapatkan gaji lebih kecil dengan tujuan apa? Supaya anak-anaknya bisa belajar agama dengan sempurna. Dan 4-4-nya anaknya di Darul Hadits di Mekah. Khusus sekolahan tentang masalah agama. Ini orang bule asli, ting 100% murni, ditanggung halal bulenya. Kencengnya Pak, lebih dari kita yang memang brol keluar, ya kan? Sebagai seorang muslim. Sampai saya tanya, nggak ada pelajaran agamanya? Apa? Fisik atau apa? Sama sekali. Al-Quran dan Sunnah. Darul Hadits di Mekah dan nginap di sana. Bapaknya di Jeddah sini. Tapi anak-anaknya di Mekah tiap minggu pulang ke Jeddah. Kita balapan ke negeri kafir, Pak. Cuma untuk apa? Berangkat sampai sana, aduh, mau sholat gak bisa, mau makan bingung. Ini orang-orang yang sana yang masuk Islam hanya untuk mencari agama mereka dan mempertahankan akidah mereka. Kemudian yang ketiga, diharamkan bepergian ke negeri kafir tanpa ada hajat. Namun jika ada maslahat seperti untuk berobat, berdakwah, berdagang, maka ini diperbolehkan, tapi dengan syarat-syarat diantaranya memiliki bekal ilmu agama yang kuat sehingga dapat menjaga dirinya, karena banyak fitnah di sana. Kedua, merasa dirinya aman dari hal-hal yang dapat merusak agama dan akhlaknya. Ketiga, mampu menampakkan syiar-syiar Islam pada dirinya. Enggak apa-apa sekolah di luar negeri, tapi enggak apa-apa. Seperti orang-orang tua
yang mau menyekolahkan anaknya di Amerika, tidak apa-apa. Tapi bekali anaknya dulu dengan agama. Kuatkan dulu dengan keislamannya. Karena mereka akan mendapat fitnah yang cukup besar di sana. Kemudian yang keempat, menyerupai orang kafir atau tasyabuh, khususnya dalam hal pakaian, penampilan, kebiasaan, karena bertasyabuh ini jelas diharamkan, ya kan, menurut kesepakatan ulama, dan Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, man tasyabbaha biqaumin bahwa minhum, dalam riwayat hadis Ahmad dan Abu Daud, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari bagian kaum tersebut. Oleh karena itu perilaku tasyabuh menyerupai orang kafir dalam perkara ciri khas yang menjadi khas mereka itu diharamkan. Nyukur jenggot dibuat kayak siapa? Elvis Presley ya kan. Bahkan lebihin Elvis Presley ya kan, karena ada lancipnya kesini wah. Yes. Bentar lagi ikutan rambutnya ditaruh tengah tok di sini. Public figurnya yang orang kafir cepak, ikut cepak semua. Celananya sobek-sobek, disobek-sobek semua. Sampai sobeknya di bagian pantat belakang juga disobek. Celana bagus-bagus baru dibeli. Kenapa? Public figurnya ya. Seperti tadi saya katakan, duduk di airport, nginep, sampai bekal habis, kurang makan, rela Pak. Udah itu bintang kecintaannya nggak jadi datang. Ayo, udah jatuh tertimpa tangga lagi. Histeris, jerit-jerit kayak gitu. Ini umat Islam ini seperti itu. Dan kita bertasyabuh kepada orang kafir pun tidak boleh. Kemudian yang kelima, bekerja sama atau membantu merayakan perayaan orang kafir, seperti membantu dalam acara Natal. Jelas ini diharamkan berdasarkan kesepakatan ulama, dan Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, jangan sekali tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan selamat, kita ingin tanya, orang Kristen itu melakukan Natalan dengan tujuan ritual atau non-ritual? Kalau ada yang ngomong non-ritual, berarti digoblok-goblokin sama orang Kristen sendiri. Karena mereka melakukan itu dalam rangka ibadah. Kesatu. Kedua, ketika kita mengucapkan selamat, kita memiliki keyakinan apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa keyakinan mereka? Isa adalah anak Allah. Ini sebuah kebesaran dalam Islam, ya kan? Yang tidak ada bandingnya. Padahal kita tahu prinsip kita dalam surat Al-Ikhlas. Kita juga diharamkan untuk menghadiri perayaan agama mereka. Seperti disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 72, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan orang-orang yang beriman adalah orang yang tidak menyaksikan perbuatan az-zur. Sekali lagi, orang beriman adalah orang yang tidak menyaksikan perbuatan zur, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Di antara makna la yashhaduna zur, tidak menyaksikan perbuatan zur, adalah tidak menghadiri perayaan orang musyrik. Ini dijelaskan oleh para ahli tafsir seperti itu. Maksud kalimat ini adalah tidak menghadiri perayaan orang-orang musyrik. Ini seperti yang dikatakan oleh Ar-Rabi' bin Anas. Jadi ayat di atas adalah pujian, sanjungan untuk orang-orang yang tidak menghadiri perayaan orang-orang musyrik. Nah, jika tidak menghadiri perayaan orang-orang musyrik tersebut adalah suatu yang terpuji,
Berarti kalau melakukan perayaan tersebut adalah merupakan perbuatan yang tercela, karena tidak boleh. Apalagi mengucapkan selamat hari raya kepada orang non muslim. Ini diharamkan berdasarkan kesepakatan ijma para ulama. Saya minta waktu 1/4 jam lagi untuk menyelesaikan ini saja. Ulama sepakat haram mengucapkan selamat Natal. Perkataan Ibnu Qayyim dalam Ahkam Ahli Zimmah. Adapun memberikan ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir, seperti mengucapkan selamat Natal, adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijma, kesepakatan para ulama. Contohnya adalah memberi ucapan selamat pada hari raya dan puasa mereka, seperti mengatakan semoga hari ini adalah hari yang berkah bagimu, atau dengan ucapan selamat pada hari besar mereka dan semacamnya. Kalau memang orang yang mengucapkan hal ini bisa selamat dari kekafiran, kata Ibnu Qayyim, namun dia tidak akan lolos dari perkara yang diharamkan. Ucapan selamat hari raya seperti ini pada mereka sama saja dengan kita mengucapkan selamat atas sujud yang mereka lakukan kepada salib. Bahkan perbuatan seperti ini lebih besar dosanya di sisi Allah, karena mengandung kesyirikan. Ucapan selamat semacam ini lebih dibenci oleh Allah dibanding seorang memberi ucapan selamat pada orang yang minum minuman keras, membunuh jiwa, berzina, atau ucapan selamat pada kemaksiatan lainnya. Banyak orang yang kurang paham agama terjatuh dalam perkara hal ini. Orang-orang semacam ini tidak mengetahui kejelekan dari amalan yang mereka perbuat. Oleh karena itu, barang siapa memberi ucapan selamat pada orang yang berbuat maksiat, bid'ah, dan kekufuran, maka dia pantas mendapatkan kebencian dan murka dari Allah Ta'ala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam bukunya Ahkam Ahli Zimmah, khusus buku berbaca tentang hukum-hukum Ahlu Zimmah, orang-orang kafir yang berada di bawah naungan negara Islam. Sudah ada aturannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ucapan selamat hari Natal atau ucapan selamat lainnya yang berkaitan dengan agama orang kafir adalah haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Ulama Saudi konservatif. Oke, minta ulama mana? Ulama Mesir, Syekh Ali Mahfud Al-Azhari yang meninggal tahun 1942 berfatwa mengatakan, saya bacakan nas bahasa Arabnya, mimma tuliya bihil muslimun wa fasha bainal amma wal khassa musyarakatu ahli alkitab minal yahud wan nasara fi katsirin min mawasimihim kastihsani katsir min awaidihim wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu muwafaqatu ahli alkitab fi kulli ahwalihim hatta qalat alyahud anna muhammadan yuridu an la yada'a min amrina syai'an illa khalafana fihi fanzur hadza ma'a ma yaqa' من الناس اليوم من العناية بأعيادهم وعاداتهم فتراهم يتركون أعمالهم من الصناعات والتجارة والاشتغال بالعلم في تلك المواسم ويتخذونها أيام فرح وراحة يوسعون فيها على أهليهم ويلبسون أجمل الثياب ويصبغون فيها البيض لأولادهم كما يصنع أهل الكتاب من اليهود والنصارى. Dan seterusnya, di antara musibah, kata Ali Mahfud Al-Azhari, yang menimpa kaum muslimin, baik kalangan awam ataupun orang-orang khusus yang mengaku dirinya sebagai ulama, bahkan profesor, adalah ikut sertanya kaum muslimin pada perayaan hari-hari besar mereka, yaitu ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, serta menganggap baik perayaan hari besar mereka. Padahal Rasulullah SAW sangat membenci sikap menyamai ahlul kitab dalam hal apapun, sampai orang Yahudi sendiri berkata, sesungguhnya Muhammad tidak meninggalkan satu urusan dari kami, melainkan dia menyelisihi kami dalam urusan tersebut. Ini persaksian orang Yahudi sendiri. Bandingkan sikap Rasulullah SAW dengan realita yang terjadi pada manusia di zaman kita ini, yaitu dengan turut sertanya mereka dalam perayaan dan kebiasaan ahli kitab. Engkau dapati pada hari-hari besar itu kaum muslimin meninggalkan pekerjaan mereka, baik di pabrik-pabrik atau meninggalkan perdagangan dan kesibukan,
untuk menuntut ilmu sampai diliburkan ada apa kan? Mereka menjadikan hari-hari itu sebagai hari untuk bergembira dan rehat. Mereka memanjakan keluarga, memakai baju baru, mewarnai telur untuk anak-anak, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Dan hal ini yang semisalnya merupakan bukti kebenaran Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga apabila mereka orang-orang ahlul kitab masuk ke dalam lubang lubang kadal padang pasir, kalian juga akan mengikuti masuk dalam lubang tersebut. Saking miripnya. Kami berkata, ya Rasulullah, apakah mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dimaksud olehmu yang akan diikuti oleh umat Islam? Ya, kata Rasulullah. Siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Oleh karenanya, bagi siapa saja yang menginginkan keselamatan terhadap agama dan kehormatannya, maka hendaklah dia tetap berada di rumahnya dan melarang anak-anak dan keluarganya atau siapa saja yang berada di bawah tanggungannya untuk keluar pada hari itu. Juga mencegah mereka agar tidak ikut serta dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani pada hari kegiatan mereka, serta kegiatan orang-orang fasik di tempat-tempat mereka. Diringkas dari kitab Al-Ibda' fi Madharil Ibtida' halaman 274 sampai 276 oleh Imam siapa? Syekh Ali Mahfud Al-Azhari, dan bukunya ini salah satu buku yang pernah menjadi muqarrar di Universitas Al-Azhar. Masih belum cukup waktunya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Sebenarnya saya ingin menjelaskan apa? Perkataan para ulama 4 mazhab tentang haramnya memberi ucapan atas perayaan orang non-muslim. Karena mengucapkan selamat Natal atau perayaan kepada orang kafir ini bukan permasalahan yang baru, Pak. Ulama terdahulu sudah membahas, sudah menjelaskan dengan secara komplit dan telah sepakat atas keharaman. Kita bisa buktikan pendapat para ulama dari madhab Hanafiyah, madhab Maliki, ya kan, madhab Syafi'i, madhab Hambali, plus ditambah fatwanya MUI. Masih kurang jelas? To be continue insyaallah minggu depan. Kita masih akan membahas ini supaya clear, dan kita ingin berikan contoh-contoh, ya kan? Di antaranya cerita bagaimana ketika di zaman Ali bin Abi Thalib pernah apa? Berseteru dengan orang Yahudi, dan yang dimenangkan adalah orang Yahudi oleh qadhi Islam. Dan Ali pun sami'na wa ata'na. Karena Ali gak punya bukti. Ketika melihat seperti itu, langsung asyhadu alla ilaha illallah. Kamu ini pemimpin, bisa melakukan apa saja kepada saya, karena kamu punya kekuatan. Tapi sampai seperti ini keadilan kamu. Ali bin Abi Thalib mengkisos seorang muslim yang membunuh orang kafir zim. Ibnu Taimiyah yang berangkat membebaskan orang Islam ketika dikuasai oleh orang-orang Tatar dan dikeluarkan dari penjara beserta dengan orang Yahudi dan beserta dengan orang Nasrani. Insyaallah kita akan jelaskan bukti-buktinya. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk toleransi. Jangan ngajari Islam toleransi. Kita udah tahu. Tapi yang Anda inginkan bukan toleransi. Tapi yang Anda inginkan adalah apa? Memang sengaja ingin menciptakan permasalahan. Menimbulkan apa ini? Selalu keretakan hubungan. Apa karena ucapan selamat hubungan kita dengan orang non-muslim menjadi bermasalah? Tidak sama sekali. Saya mengucapkan selamat kepada kamu, tidak apa-apa. Jangan ucapkan selamat Idul Fitri. Kita nggak butuh.
Karena kita pun tidak diperintahkan untuk mengucapkan salam, bahkan tidak diperbolehkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.